Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Berjumpa lagi di channel Insan Praja. Kali ini akan menguak sisi gaib dari harta yang ada di Indonesia ini maupun di Nusantara. Dan kali ini saya akan memperkenalkan diri dulu. Ini saya ditemani oleh kru baru dari Mas Munawar, dan ini tidak asing lagi mediator dari Insan Praja, Mas Agus Yuli. Kali ini akan menguak harta dari yang ada di Nusantara, akan tahu akan dikuak dari sisi gaibnya, dilihat dari kebenarannya, harta yang sebenarnya itu yang sudah muncul apa belum itu menjadi suatu pertanyaan. Jadi ini akan saya kuak tentang kebenarannya. Dan saya tidak lupa saya sapa dulu dari penonton dan sahabat dari Insan Praja yang ada di Indonesia, di Jawa, di Kalimantan, di Sumatera, Bali, di Sulawesi, juga yang di luar negeri, di Singapura, di Malaysia, di Brunei. Semoga yang selalu setia menonton channel Insan Praja diberi kemudahan dalam kehidupannya, dilancarkan dari rezekinya, dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan ini langsung saja kita mulai untuk mediumisasi. Kali ini saya akan menarik salah satu gaib yang mengetahui tentang harta yang ada di Nusantara ini. Nanti akan dikuak kebenarannya lewat mediumisasi. Begitu ya Mas ya? Iya. Langsung saja saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin saya salah satu grup yang sudah muslim ya mengenai harta warisan di Nusantara ini. Langsung saja. Saya persilahkan masuk. Protek, tubuhnya terprotek, hanya yang bisa masuk yang mengetahui saja. Tenang, menjadi tenang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini dari bangsa apa ini? Bisa bicara, pita suaranya terbuka, tersambung, bisa bicara bahasa manusia. Ini dari bangsa apa ini? Dari bangsa Siluman. Untuk apa kalian memanggilku? Ya, mohon maaf, tadi saya ini ingin mengetahui tentang harta gaib, dan itu saya itu tadi menarik dari bangsa itu apa, bangsa gaib yang mengetahui. Kok sampean yang datang Kamu ini? yang datang itu gimana? Untuk apa kalian ingin tahu? Ya hanya ingin tahu informasinya saja. Tunggu dulu. Saya cek dulu. Mau apa kalian? Ya silakan. Ya cuma mau tanya saja. Ya. Untuk apa? Ya mohon maaf, saya tanya dulu. Ya, kamu tadi ditarik dari mana?
dari sebelah timur. Apa ada kaitannya atau ada hubungannya dengan harta kamu tadi saya tarik? Ada, tapi bukan sembarang orang. Ya mohon maaf ya mengganggu waktunya sebentar. Ya, Ini sampean sudah muslim atau belum? loh, Apa memang belum dimuslimkan atau bagaimana? ya, ada saatnya saya dimuslimkan. Ini saya masih bertugas. Jadi tugas kamu ada kaitannya dengan harta itu. Ya ingin tahu saja untuk masalah harta itu kan banyak di Indonesia ini tuh sudah ada harta yang membicarakan harta atau pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dengan harta gaib atau harta yang sudah keluar itu apa kalau boleh tahu ini tolong dijelaskan untuk masalah harta itu. Sulit bagi kami mengungkapkan semua harta-harta itu karena banyak dari manusia-manusia yang ingin memiliki. Tapi sekedar ingin tahu. boleh saja, asal jangan dibuat permainan atau tahu letak-letaknya, tidak boleh, karena manusia tidak akan bisa menembus harta yang kami jaga. Lalu bagaimana untuk harta yang sudah wujud atau sudah dipunyai oleh seseorang, atau itu apakah benar itu harta dari yang sebagian yang kamu jaga itu atau bagaimana? Ya, sebagian bukan dari kami. Sebagian memang ada harta yang sudah diizinkan untuk orang-orang tertentu. Tapi untuk yang kami jaga masih jauh, masih gaib. Manusia tidak akan bisa menembusnya, apalagi mengambilnya. Penjagaan kami ketat sekali. Ya, lalu untuk ada informasi dari spiritual yang sudah bisa mengambil harta itu, apakah ada kebenaran atau bagaimana? Bukan. Atau hanya tipuan saja? Ya, itu sosok jin, iblis yang menjelma atau memberi harta berupa emas. Apakah benar keasliannya itu emas atau atau mungkin bahan lain atau bagaimana? Banyak sekarang, menurut pengakuannya, kalau bisikan dari jin yang memberi harta ya emas, tapi tidak untuk diperjualbelikan. Setelah diperjualbelikannya tidak emas, sejatinya bukan emas. Tidak semudah itu, karena emas itu sudah ada pewarisnya.
bukan. Berarti yang sudah ada ini, yang sudah ketarik oleh spiritual itu berarti sudah bukan murni lagi, jadi aslinya Itu hanya sebuah benda. banyak, soalnya banyak yang menyalahgunakan atau itu masalah itu mengaku ya diakui emas sih kan, Tidak akan bisa untuk diperjualbelikan kecuali penipuan. berarti untuk menipu itu sebenarnya. Ya, coba kalian ketahui yang dia dapat itu di tes tidak akan itu, tidak emas yang asli masih dalam keadaan goib di alam kami, terjaga dengan ketat. Ada sebagian manusia, orang tertentu yang bisa mengambil, tapi itu tidak ada unsur kesengajaan atau untuk kekayaan. Lalu buat apa itu? Ya, itu asli. Ada yang asli nampak pada diri manusia yang memang membutuhkan, tidak untuk kekayaan atau dia dapat dari mencari-cari, dari ketidaksengajaan dia dapat, karena itu diizinkan untuk orang itu yang membutuhkan, sangat membutuhkan. Tapi orang-orang tertentu saja, lain dari itu, yang niat untuk mencari kekayaan atau mencari harta mewah-mewahan, hanya tipuan yang dia dapat. Jadi yang banyak yang didapat dari orang-orang itu ketipuan jadinya, Ya, untuk kekayaan. Terus itu kok bisa ditarik di alam gaib katanya Mas, prosesnya bagaimana? Kok bisa ditarik dalam gaib, bisa wujud itu, maksudnya prosesnya itu bagaimana? Seperti pusaka itu kan tidak sulit bagi jin-jin fasik, siluman, memberi serupa benda, pusaka atau emas dari keyakinan orang yang punya niat mencari itu sendiri. Pengaruhi otak dan pikirannya, jiwanya sudah dipengaruhi oleh jin, siluman, yang dia percaya bahwa di tempat itu ada harta. Melalui mimpi atau orang-orang spiritual yang katanya bisa menerawang, antara jin yang menerawang kodam orang tersebut sama jin yang ada pada tipuan harta itu, saling kerjasama untuk mewujudkan benda yang dia yakini, yang dia cari. Tidak sulit bagi makhluk jin fasik. Ini di media sosial itu ramai tentang uang gaib, bahkan ada yang seperti ustadz atau orang spiritual itu menawarkan jasa untuk penarikan uang gaib, atau dia seolah-olah itu mau menolong orang yang kesusahan atau terbelit hutang itu dengan harta gaib. Itu bagaimana itu menurut kamu? Coba dijelaskan. Itu tidak benar. Wujud harta sebenarnya itu emas dan benda pusaka. Nah, kalau berwujud uang itu kan juga digambarkan, maksudnya di dalam foto itu, di media sosial itu
dipamerkan itu apakah kebenarannya itu bagaimana? Ada sebagian untuk zaman saat ini peninggalan pemimpin Nusantara. Yang pertama itu ada, tapi tidak untuk orang-orang tersebut. Itu ada pewarisnya sendiri. Wujudnya ya uang, emas, pusaka. Lalu untuk kalau misal itu ada akibatnya enggak yang orang-orang yang menggunakan harta gaib yang dibuat itu yang saya maksud tadi. Orang-orang tersebut akan tertipu daya oleh nafsunya sendiri. Toh kalau bisa menarik harta sekian yang dia percaya, apalagi diperjualbelikan, ya otomatis dimanfaatkan oleh siluman yang memberi itu nyawa taruhannya itu bukan dari pihak kami. Maksudnya itu nyawa taruhannya itu bagaimana, atau nanti meninggalnya menjadi tumbal atau bagaimana, itu coba dijelaskan. Ya menjadi tumbal, bukan dari harta yang asli, tapi harta yang dia inginkan. Diperbudak, ditipu oleh siluman. Ya ada timbal baliknya seperti itu. Ya percaya itu orang, karena apalagi harta tersebut dipamerkan akan semakin cepat. Orang-orang tersebut kena karmanya. Apakah benar itu dalam kebenaran untuk orang yang memasarkan jasa itu apakah benar dia itu ustadz atau memang orang-orang masnya hanya mengaku-ngaku saja, itu bagaimana? Kebanyakan itu Atau orang yang muslim, benar-benar muslim, makanya orang yang beriman itu apakah benar? tidak benar. Tidak lain orang-orang yang punya nafsu duniaan, katanya ingin memberi pertolongan, bahkan itu ada manipulasi uang di situ, membayar, padahal dia belum bisa mewujudkan. Makanya di Nusantara ini banyak spiritual yang ingin seperti itu, memberi jasa, padahal dia sendiri tidak bisa. Berarti untuk menipu ya seperti itu mungkin mas, ya mas namanya. Ya jadi dia memamerkan jasa apa bisa menarik harta mungkin, tapi dengan cara menguras apa uangnya yang malah yang akan dibantu itu. Ya apakah benar seperti itu? Ya itu budak dari siluman yang memberi. Mungkin ada yang tanya masalah pusaka atau bagaimana? Itu banyak sekali harta-harta di Nusantara ini ya yang kamu jaga ya. Salah satunya itu apakah kriteria orang yang berhak mewarisi atau mempunyai harta tersebut seperti apa? Ya ada mewarisnya, hanya satu orang yang mewarisi. Saat ini dia Terus siapa pewarisnya? penguasa alam gaib. Saat ini pewarisnya
Itu penguasa alam gaib itu apakah sebangsa kamu apa sebangsa manusia, dari bangsa manusia? Kalau jasadnya dari manusia ada, wujudnya roh dan penguasa alam kami, raja kami, yang memberi tugas kami menjaga amanah dari raja-raja dulu untuk diwarisi beliau. Terus siapa nama pewarisnya itu? Apakah kamu sudah mengetahuinya? Maksudnya sudah pernah bertemu dengan pewarisnya itu? Ada sosok penguasa alam kami, raja kami, Sang Hyang Nurcahayaning Nirwana. Jangan sembarangan. Iya. Iya. Lalu tujuan lalu untuk apa nanti itu hartanya yang diwariskan pada Sang Hyang Nurcahayaning Nirwana itu nantinya akan dibuat apa? Di situ saya dapat tugas, beri tugas bertulis untuk kesejahteraan umat manusia. Hanya beliau yang bisa mewarisi dan memegang amanah tersebut dari raja-raja seluruh dunia. Bukan hanya di Nusantara ini. Semua atas izin beliau tentang mengenai harta tersebut. Saat ini sudah beliau yang mewarisi, yang mewenang. Lalu harta itu dulunya itu yang mempunyai itu siapa? Ketika sebelum diwariskan pada Sang Hyang Nurcahayaning Nirwana itu sebelumnya itu yang mempunyai harta itu siapa? Yang mempunyai dari nenek moyang karena raja-raja dahulu itu sudah ada dan ada tugas untuk kelak, untuk kesejahteraan umat manusia di akhir zaman ini. Bahkan kerajaan-kerajaan dulu tidak punya wewenang, hanya mengemban tugas untuk salah satu pewaris, pemimpin akhir zaman. Ditanyakan Mas, kriteria orang yang nanti akan bisa mengambil itu apakah orang sakti atau orang yang bisa memiliki ilmu tinggi atau bagaimana? Ya, tadi saya tanyakan kriteria orang yang memiliki harta warisan itu loh, salah satunya apakah orang-orang sakti atau apa mempunyai jiwa yang bersih gitu. Ya, Maksudnya bisa dijelaskan. Yang bisa mengambil. harta-harta tersebut bisa diambil kelak kalau ada utusan. Kalau ada pada saatnya pemimpin Nusantara ini diberi tugas dan sifat dan wataknya beliau tidak merasa memiliki, itu yang salah satunya itu jujur, adil. Maksudnya yang bisa menarik itu nantinya itu di bawah
Maksudnya itu yang bisa menarik itu apakah seorang spiritual atau orang sakti atau yang bagaimana yang bisa menarik? Memiliki ilmu tinggi mungkin. Yang harus memiliki harus memiliki ilmu tinggi atau yang bagaimana ciri-cirinya saya tanyakan yang bisa menarik itu. Mungkin kan itu kan sudah nanti kan sudah diwariskan kepada Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, dan nantinya apakah Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana sendiri yang menarik atau menyuruh Mempunyai utusan menyuruh utusannya atau bagaimana? Ya, untuk mewujudkan harta tersebut. untuk mewujudkan harta tersebut itu juga bukan orang sembarangan. Di sisi lain, orang yang berdarah kerajaan itu, dan tidak lain adalah anak-anak dan bawahan pemimpin akhir zaman yang sudah diberi izin dan diberi tugas itu, diberi izin oleh Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Tanyakan lagi Mas, jiwa yang seperti apa nanti yang akan memiliki tugas untuk mengambil? Ini saya tanya lagi yang jiwa yang seperti apa yang nanti yang bisa mengambil harta seperti itu, yang akan diberi tugas oleh Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Itu orang-orang yang terpilih, yang memilih bukan beliau hanya masihlah memberi izin, yang memilih langsung Allah, tapi lewat perantara beliau manusia-manusia yang bertugas tersebut sudah digembleng dan dididik membersihkan diri, bersih hatinya, jiwanya, ikhlas, yang jelas tidak mempunyai rasa ingin memiliki harta tersebut kecuali untuk dibagikan dan untuk kesejahteraan umat manusia di bumi ini. Jadi itu harta itu bukan untuk kepentingan atau kebutuhan dari dirinya sendiri atau orang yang menarik itu tadi, berarti Bukan. untuk kesejahteraan masyarakat atau Manusia. dari bumi ini. Ya. Apakah itu suatu ciri-ciri akhir zaman ini, berarti? Iya. Karena kejayaan Islam akan bangkit. Kejayaan kerajaan-kerajaan nenek moyang kalian itu akan bangkit kembali, dan harta-harta peninggalan zaman dulu untuk manusia zaman sekarang kelak, untuk kesejahteraan, untuk dibuat berjuang membela agama yang diridhoi Allah. Apakah harta itu berupa itu seperti emas saja atau ada pusaka-pusaka lain yang itu juga sebagian yang diwariskan untuk Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana? Semua pusaka dari kerajaan peradaban manusia pertama di bumi ini itu untuk beliau yang mengemban amanah harta tersebut. Ketika nanti harta warisan itu sudah keluar semua, dimunculkan, terus
pada masa itu kejayaan itu terpusat di suatu wilayah, itu terletak di wilayah mana? Apa nanti kan itu kan harta warisan itu tersebar di seluruh penjuru dunia. Nanti apa peradaban kejayaan itu terpusat di mana maksud kami? Di Brasil atau di Ya, gitu. Brasil atau di Turki atau di Jerman atau di Inggris, Apa di Jazirah Arab? apa di Indonesianya sendiri. Coba kalau kamu tahu coba jelaskan. Yang saya bilang tadi, karena peradaban manusia di bumi ini pertama kali, yaitu dia akan menjadi poros dunia, akan menjadi peradaban baru, manusia-manusia baru yang sekiranya akan menikmati harta dan mewarisi, merasakan harta tersebut ada di Nusantara ini. Jadi pusat kejayaan nanti peradaban apa itu baru, peradaban yang sebenarnya Islam yang sebenarnya itu terpusat di Nusantara ini ya. Begitu. Ya, terutama di Jawa ini. Asal kalian tahu, banyak di penjuru dunia ini harta-harta peninggalan di Cina, Rusia, Eropa, Inggris. Hanya satu pewarisnya. Nah, apakah misal ada pihak yang bisa mengambil itu, apakah harus ada izin dulu atau prosedurnya itu bagaimana? Misal di daerah Eropa itu mau menggunakan harta itu untuk kejayaan Eropa itu, apakah prosedurnya itu bagaimana? Apakah langsung diambil dan digunakan atau apakah ada prosedur izin dari yang pewaris harta itu tadi atau bagaimana? Tidak sembarangan begitu. Orang yang diberi izin itu orang-orang yang sudah tidak bersifat keduniawian, tidak lain hanya untuk memberikan harta tersebut untuk kemakmuran suatu wilayah. Memang ada harta tersebut, sebagian sudah dipergunakan untuk kejayaan, untuk kemakmuran rakyatnya. Ya, maksud saya itu diambil dengan kemauannya sendiri atau harus ada izin dari yang pewaris itu tadi? Maksudnya dari sang yang sayang gimana, apa harus meminta izin dulu kepada Harus sang yang izin. sayang gimana? Harus izin dulu. Jadi tidak Tapi beliau tidak mungkin atau sembarangan mengizini. Dan siapa yang memberi izin? Dan siapa yang minta izin? Contohkanlah di Cina. Karena Cina situ peradaban kerajaan Mongol yang sangat besar, peninggalannya hampir sebagian harta di situ. Peradaban juga besar kerajaan di situ. Sampai sekarang sedikit saja jin dari beliau bisa memakmurkan rakyatnya. berarti di Cina itu sudah ada yang sudah digunakan berarti hartanya itu. Ada. Karena di situ juga peradaban dan pewaris masih ada darah dari kerajaan Mongol. Ya mungkin ada yang tanyakan lagi. Sudah. Ya. Ya seperti itu penjelasannya. Nanti apa? Lewat
mediumisasi ini sudah dijelaskan semua. Ya, terima kasih sudah menyampaikannya kepada penonton. Kamu bisa bertugas kembali. Silahkan, saya persilahkan untuk bertugas kembali menjaga hartanya sampai nanti. Maaf kami semua Waktunya mengganggu keluar. tugas sampean. Ya, Ya mungkin pesan-pesan yang ingin kamu sampaikan pada kami semua atau bagaimana? cukup banyak yang sudah saya jelaskan. Tidak ada lagi. Ya mungkin bisa kembali dan terima kasih. Ya, atas saya kembali. informasinya. Ya mungkin itu informasinya tadi dari salah satu makhluk gaib yang mengetahui tentang harta di Nusantara ini. Ya mungkin kebenarannya boleh dipercaya, boleh tidak, karena manusia itu tempatnya salah. Bila ada kebenaran yang diungkapkan oleh makhluk gaib tadi, itu kebenaran hak mutlak milik Allah. Ya mungkin ada yang disampaikan lagi untuk Mas Munawar. Sudah. Ya itu tadi informasi yang didapat. Nah, mungkin bila ada kesalahan kata atau perilaku kita semua dari Kru Ihsan Praja, saya mohon maaf yang sebenar-benarnya, yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.